Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah kita pagi ini bertemu kembali. Ini hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020. Semoga kita sehat semua. Setelah BEP pagi ini pemandu masih kurang satu ya Bu ya. Ya nanti digeser aja Bu Lila nomor 2 ya. Ya betul. Nanti Bu Lila sudah hadir baru kita sesuaikan masuk ke yang sedang memandu seri yang bersangkutan. Ya Pak. Hari ini formasi co-host berbeda. Pak Amir istirahat, Bu Dini masih diganti Bu Nining. Ya Bu Nining. Siap. Intinya siap. Ya, Pak, siap. Siap. Lancar. Jadi nanti tata tertib dibaca Bu Dini, Mars BEP disiapkan Bu Nining, yel-yel saya, daftar pemandu Bu Dini, refresh video BEP Bu Nining, lanjut dengan pengiring. Diiringi oleh musik Bu Nining. Kemudian doa penutup dari kami. Baik, sebagai acara pertama seperti biasa kita berdoa. Yang pertama tentunya kita bersyukur atas nikmat sehat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala pagi ini sehingga kita bisa ber-BEP pagi ini, dan setelah BEP insya Allah kita lebih sehat, yang sakit sembuh, yang sedang sakit kita doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kedepannya tetap sehat. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Monggo Bu Dini Ya, membacakan tata tertib. Ya, semangat pagi Bapak dan Ibu yang bisa hadir di acara kita Latvir pagi hari ini, di Latvir yang ke-379. Sebelumnya saya akan bacakan tata tertib Latvir bervirtual. Pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan, dan untuk pemandu yang akan bertugas silakan unmute sebelumnya. Yang kedua, pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pertama, bila perlu mengingatkan untuk melakukan olah nafas, olah gerak sesuai ketentuan. Pertama, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terakhir, mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Pemandu sebaiknya memandu dengan ritme yang standar minimum, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Pemandu yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan, tugasnya diambil alih oleh host atau co-host. Peserta kepada seluruhnya, saat jalannya berlatihan, mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera, dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Seluruh peserta yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan speakernya.
Demikian Pak. Kita menyanyikan lagu Mars BEP. Mars BEP, Bu Nining. Pada Bu Ning, mohon. Ya, dibuka speakernya untuk kita beryel-yel. Dibuka mic-nya semua. Supaya kita semangat. Marilah bersama mengikuti YSL. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Yes. Cepat. Yes. 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 Oke. Bu Nini. Ya, sekarang saya akan membacakan siapa pemandunya pada hari ini yang akan membantu latihan kita bersama. Yang pertama akan dibuka oleh Bapak Amiruddin dari Rumah Sehat Kokel 2. Siapa Amir? Siap. Oke, yang kedua Ibu Lis Gisoyo. Semoga sudah hadir ya, Ibu Lis. Bu Lis. Kalau belum nanti yang kedua digantikan, lanjut dengan Ibu Lis. Sudah ada? Ada. Oke, Bu Lis, nanti lanjut nomor 2 ya Bu Lis. Dari Rumah Sehat BPPT. Yang ketiga Ibu Lila Nurhayati dari Rumah Sehat Kokel 2. Yang keempat Ibu Epi Hayanis dari Rumah Sehat Kokel 7. Siap Bu Epi? Yes. Yang kelima Ibu Dini Baktiari. Rumah Sehat 9. Siap. Yang keenam Ibu Bapak Hari Laksmanto. Ya, dari IPPU Depok. Pak Hari, siap. Siap. Yes, oke. Baiklah. Mari kita cermati refresh Pak Hari Angga.
Ya, ya. Sekarang saya akan mencermati dulu posisi yang Bapak Ibu pemandu sudah siapkan. Sebaiknya saya cek juga posisi dari para peserta. Siap. Baik, saya cek satu-satu. Ibu Umi, nanti posisinya bagaimana? Yang bagus. Tadi duduk sudah disyaratkan, terlihat seluruhnya sampai ke lutut. Maaf nih, dikerjain ya. Ya, tolong posisinya biar nanti waktu kita spotlight semuanya bagus, rapi. Ya, semua bisa berjalan lancar. Siap, speaker yang pertama saya serahkan kepada Bapak Amir untuk segera melakukan pemanasan. Silakan, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, perkenankan saya mengingatkan kepada kita semua hal yang diingatkan oleh Pak Fadil, gerakan kita supaya mengalir. Artinya tidak ada jeda di antara gerakan 1, 2, 3 maupun seri yang kedua. Tidak ada jeda, mengalir. Baik, sebelumnya terima kasih. Kita mulai dengan pemanasan. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Ini yang pertama. Tarik nafas. Tarik. Tarik. sedikit. Kita mulai. Ini musiknya dipelankan. 5 seri pertama. 1-1. Tarik.
1, 2, tarik. Satu, tiga, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, dua, tarik. Dua, tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Empat, satu, tarik. Empat, dua, tarik. Empat, tiga, tarik.
tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Terima kasih. Jadi kita lanjut untuk seri 5 seri yang kedua. Satu, tarik. Satu, dua, tarik. Tiga, tarik. Dan satu, tarik. Dua, tarik. Dua, tiga, tarik.
3, tarik. 4, 2, tarik. 4, 3, tarik. 5, 1, tarik. Lima, 2, tarik. 3, tarik. 3 kali. Tarik. 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 Lanjut. Dari ketiga. Dari ketiga. 1, 1. Satu, 2. Tarik.
13, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Tiga, satu. Tiga, dua. Tarik. Tiga, tarik. Empat, satu. Empat, dua. Empat, tiga.
tarik. Tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Lima seri keempat. 1-1. Tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik.
33, tarik. Empat satu, tarik. Empat dua, tarik. Waktunya mati. Baru disesuaikan lagi. Empat tiga, tarik. Lima satu, tarik. Lima dua, tarik. Lima tiga, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Lima seri kelima, suara saya terdengar? Siap, satu-satu. Tarik. Satu, dua. Tarik.
tiga, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua. Tiga, tiga.
Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Monggo. Lanjut. Lanjut. 5 seri terakhir. Siap. 1-1. Tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik. Tiga, tiga. Tarik.
41. Tarik. Empat dua. Tarik. Empat tiga. Tarik. Lima satu. Tarik. Lima dua. Tarik. Lima tiga. Tarik. Gerakan penutup. Tarik. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pandu atau Bu Dini. Terima kasih, Hari Laksmanto. Terima kasih. Maaf ini laptop saya bermasalah. Ya Pak, lanjut masih bisa Pak. Foto dulu aja. Foto dulu aja. Doa belum, doa. Doa belum. Ganti ke HP. Saya bermasalah. Langsung doa Pak. Untuk saya, doa. Ya Pak Ganti Pandu. yang baru aja. Pandu sudah langsung berdoa. Masuk kok Pak. Ada Pak. Selamat ulang tahun Ibu Dini. Terima kasih Pak. Bapak-bapak. Ya, silakan Pak Pandu. Bisa laptop? Doa penutup. Foto dulu. Halo? 1, 2, Halo? 3, cheese. Halo? Ya Pak, udah Siapa bisa Pak. yang moto siapa? Doa dulu, doa.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf Doa penutup Pak Pandu Tontro. berhubungan dengan soundnya Pak Tontro tidak bisa keluar, maka baiklah kita bersama-sama tutup acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, puji syukur kehadirat Allah telah selesai dan telah lancar acara kita pada pagi hari ini. Doa dulu, doa. Kita mulai. Doa. Ya. Halo. Ya Pak, sudah berdoa Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Foto dulu. Amir buka dulu. Pak Amir mute. Bu Dini, ulang tahun Bu Dini. Terima kasih. Kami ulangi yang terakhir tadi. Ya, ulangi Pak. Kemudian mendatang kita pada beberapa hari mendatang kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf tadi ada beberapa hambatan. Internetnya Bu Nining tadi juga ada masalah. Sekarang soundnya Pak Tontro juga ada masalah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Maka kami kembalikan acara ini kepada pemilik, kepada Pak Padio. Kami persilahkan Pak Padio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto dulu. Kita foto dulu. Pak Amir kepalanya separuh. Ada 3 halaman. Pak mundur. Ya, tadi. Halaman pertama Ini uangnya, kita hitung. Ini uangnya. Halaman pertama kita hitung dengan senyum, dengan tangan ke atas. 1, 2, 3. Sebentar kami pindahkan dulu. Langsung ke WA. 1, 2, 3. Sekarang kita coba ke halaman kedua. Dengan senyum, tidak lupa tangan di atas juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sebentar kami pindahkan dulu. Mana pindah Pak? Iya. Mungkin halaman ketiga Bapak ada, kami sudah halaman 2 saja di sini. Terima kasih sudah difoto Pak Padio, kami silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita acara berikutnya, mohon maaf semestinya kemarin, tapi tidak apa-apa tertunda karena kemarin ada testimoni sejumlah teman-teman yang terkena COVID-19. Sehingga saya mohon ulang tahunnya ditunda hari ini. Happy birthday to you. Happy Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Dini. 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 26. Pengumuman yang kemarin berapa Bu Dini? Yang ke 26 Bu. Masih ini. Bu Dini. Silakan Ibu Dini untuk menyampaikan sesuatu. Kalian bagi hadiah yang WA 10 pertama. Dapat vitamin C ya Pak ya. Silakan Bu Dini. Ayo Pak. Baiklah, terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Bapak Ibu tercinta, sedulur. Saya menemukan keluarga baru di sini sejak pandemi. Jadi luar biasa, sangat terharu sekali karena begitu banjirnya ucapan dan doa yang luar biasa untuk saya.
Semoga semua diijabah oleh Allah, diberikan umur panjang yang barokah, bermanfaat, dan selalu berbuat baik kepada sesama, dan sehat terus. Bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih sekali. Monggo mampir ke rumah saya mengambil vitamin C satu-satu. Terima kasih. Ya, saya mohon izin sedikit. Kemarin juga lupa. Ada saudara kita yang baru bergabung dari Lampung, Bapak Sudirman. Monggo Pak Sudirman. Selamat kenal Bapak-bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Dirman untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kenal kepada Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT, sehingga acara kita ini dapat berlanjut sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Ya, saya kira terima kasih Pak Joko Firmanto dan Pak Syukurul Amin dan teman-teman semuanya yang tidak disebutkan satu-satu. Mungkin ada yang lain yang mungkin pendatang baru, nanti kira saling berkenalan untuk melanjutkan silaturahmi kita. Ada yang baru nggak ya? Yang pertama ya Pak? Tidak terpantau. Yang kedua. Yang kedua. Kalau tidak ada, saya ada pesan sedikit saja. Ibu Nani Harjono, siapa Bu? Bu Nani baru? Harjono. Oh ada, Bu Nani ada. Nani Harjono. Ada. Pokol 2 udah lama. Jangan pergi dulu, Bu Nani. Stok lama udah lama beliau. Orang baru, stok lama. Jangan pernah muncul ya Bu. Barang baru. Mohon maaf. Monggo selamat datang Bu. Nanti kenangan Nani Harjono baru. Selamat pagi semuanya, selamat ulang tahun Bu Dini. Satu stok lama, cuman lagi repot jadinya nggak pernah ikutan. Insya Allah sekarang sudah mulai ikutan lagi. Alhamdulillah. Lancar gitu. Terima kasih, semuanya sehat. Amin. Stok lama paling terset ya. Dan ini di sampingnya itu mantan pacar beliau itu. Kasih saya ini Pak. Stok lama paling terset. Dan nanti salah satu yang sempat menikmati adanya pengobatan jarak jauh tanda kutip itu adalah Ibu Harjono ini. Di satu ketika beliau bisa cerita gitu. Insya Allah. Beliau itu sangat senior tapi karena kesibukan mungkin tidak selalu. Bukan pertama kali ini sebenarnya beliau sering bergabung juga. Iya. Kesibukan itu nomor 3 Pak Patio. Satunya keset itu. Ternyata jujur ya. Iya. Kenapa? Padahal pandemi jadi jujur. Iya. Baik. Terima kasih. Saya mohon izin untuk memberi tips sedikit aja. Jadi karena kita sudah beberapa saat dan saya perhatikan memang hasilnya cukup luar biasa, bahwa kita semua peserta itu susah semakin mendekatkan diri olah nafas dan olah gerak kita seperti yang dicontohkan oleh Haryangga. Nah sekarang saya menganjurkan lebih lanjut termasuk diri saya sendiri karena saya pengalaman bahwa setelah secara prinsip kita sudah mengikuti alur yang dicontohkan Haryangga, mari kita masing-masing memulai untuk melihat yang sedikit lebih detail. Tolong titik-titik yang perlu kita perhatikan atau tempat-tempat tertentu yang perlu kita perhatikan, itu contoh yang paling kecil. Silakan aja nanti di rumah masing-masing ya untuk ngecek diri kita masing-masing pada saat kita melakukan gerakan ke atas kepala.
Tolong secara spontan Bapak lakukan ya atas kepala. Setelah selesai Bapak lakukan, tolong dibawa ke bawah. Betul di atas kepala atau di depan kepala? Di atas. Itu contoh kecil. Mari kita sama-sama spontan ya, spontan dengan jujur. Silakan tangannya di bawah semua, tangannya di bawah semua, di bawah semua. Kemudian aba-abanya adalah atas kepala, spontan aja, spontan. Terus tolong diturunkan ke bawah tangan kita, betul di atas kepala atau di depan kepala? Kayak gini, Pak. Benar, Pak. Saya bisa melakukan ini karena saya sendiri, jujur saya sendiri, awalnya juga begitu. Saya yakin sudah di atas kepala saya. Begitu dari Angga, tolong Mas turunkan Mas. Ternyata di depan kepala saya. Itu saya jujur, sehingga saya mengatakan saya mengalami itu, bukan semuanya, tapi sebagian kecil saya juga nggak tahu, akan mengalami itu. Dari kita yakin sudah di atas kepala, ternyata belum. Dan yang lain-lain juga demikian. Oleh karena itu saya menganjurkan untuk saya mohon izin untuk menganjurkan agar supaya kita dengan kejujuran dan keikhlasan untuk semakin mendekatkan diri kepada yang dicontohkan oleh penemunya. Karena kalau itu akan kita ikuti, nanti endingnya, hasilnya, end result-nya itu atau hasil akhirnya, itu kita sendiri juga yang menikmati. Jadi nanti akan kita menemukan sejumlah hal yang mungkin selama ini belum kita rasakan. Seperti mempertemukan ujung-ujung jari, ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi oleh karena itu tidak usah ragu-ragu, kalau belum ketemu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi upayakan ketemu di atas dan di bawah. Nanti Bapak Ibu satu ketika akan merasakan sesuatu yang berbeda, akan berbeda. Jadi begitu ketemu der gitu ya. Ada sebelumnya teman-teman cocok-cocokan ternyata juga melakukan atau merasakan sesuatu yang lain. Jadi intinya hari ini saya pesan bahwa secara prinsip kelihatannya sudah cukup lumayan jauh perubahannya. Namun mohon untuk memulai melihat yang lebih detail lagi gitu. Itu aja saya kira, dan saya kira kita lanjutkan aja untuk silaturahmi kita. Ada Dr. Usman itu Pak Patio. Oh ya, Dr. Usman hadir. Hadir. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan Dr. Usman mumpung sekarang. Kemarin kami mencoba menampilkan teman-teman yang terinfeksi COVID-19 karena secara mengejutkan ada teman dari Palembang yang sedang ke Jakarta ternyata terinfeksi COVID, suami istri, dan kemudian dirawat di Wisma Atlet. Dan kemudian ada teman-teman yang sudah terpapar COVID-19, ya, tetapi alhamdulillah pada survive, yaitu Pak Rahmat Wahyudi kemarin. Kemudian mestinya Ibu Nani, tapi Ibu Nani mendampingi cucunya lagi sekolah. Kemudian kemarin ada Ibu Sri Sotikanti ya, sudah survive. Kemudian juga ada siapa namanya? Bulis yang sedang menuju ke proses kesembuhan yang tadi memandu kita. Jadi cukup banyak teman-teman, kemarin Pak Asep juga ada yang terpapar COVID-19 dan rata-rata mereka mengatakan bahwa peran BIP di dalam proses kesembuhannya itu cukup signifikan sehingga beliau-beliau merasa salah satu di antara 3 upaya penyembuhan penyakit apapun, dari pengobatan yang kita beri nama pengobatan spiritual, pengobatan medis, dan pengobatan lainnya itu termasuk antara lain dengan BIP. Itu kami laporkan Dr. Usman, kemarin kita tampilkan beberapa teman yang terinfeksi. Mungkin kondisi atau informasi terakhir mengenai COVID atau yang lain silakan Dr. Usman. Monggo. Silakan di-unmute dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul apa yang dikatakan Pak Bio tadi, ya. Udah sejawat dari Pak Lembang. Malah sekarang ini COVID itu sudah tidak melihat siapa. Jadi kemarin teman kami dari Jakarta, lulusan UI 69, Dr. Munandar, dimakamkan. Juga dari Pekanbaru, mungkin Pak Bet sudah tahu, Dr. Adi Jainal dirawat di Rumah Sakit Arifin. Nah, coba Pak Bet lihat ya, Dr. Andi Jainal. Iya, Dok. Nah, dari Jogja ada Profesor Dr. Gigi Tuti, almarhum juga. Itu adiknya Dr. Ahmad Suyudi. Dr. Ahmad Suyudi teman saya yang pernah jadi Menteri Kesehatan. Pokoknya WA dokter aja sama dengan WA yang non dokter. Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Dan ada salah satu dokter memberikan penjelasan bahwa kalau kita di luar rumah mesti pakai masker double. Kalau di luar rumah atau keluar rumah pakai masker double. Masker single itu tidak bisa, jadi double. Setelah masker surgical, baru masker yang kain. Juga soal Delta. Nah, sekarang varian Delta. Varian Delta itu begitu ganasnya, begitu cepat menularnya. Dan ternyata dokter tersebut memberikan penjelasan bahwa di handle pintu, di handle apa namanya, tempat air itu sudah ada virus Delta. Jadi handle pintu depan, pintu kamar itu sekali-kali harus disemprot pakai sanitizer. Jadi Delta itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di klaster-klaster provinsi aja. Dari provinsi yang paling barat sampai provinsi yang paling timur. Jadi kita harus lebih hati-hati. Karena kehati-hatian itu, saya dalam 1 minggu ini di rumah saja sebetulnya. Jadi biasanya Senin, Rabu, Jumat ke rumah sakit, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap di rumah. Cuma saya biasa latihan sendiri. Nah, siang-siang baru bergabung. Saya kira itu aja dulu, Pak. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Dok. Tadi di handle pintu dan seterusnya itu handle pintu di rumah atau handle pintu di tempat umum, Dok? Kalau di rumah, kapan virus itu mencapai titik itu? Gitu? Itu dokter tersebut mengatakan tidak menyebut handle di tempat-tempat umum. Kalau di tempat-tempat umum itu jelas. Apakah itu di rumah sakit juga sama. Handle pintu, apa namanya, handle keran air itu sudah ada virus Delta. Jadi itu hati-hati. Nah, kalau soal handle di rumah itu dokter tersebut tidak mengatakan. Tapi ya kita safety first ya, handle di rumah kita juga boleh aja. Terutama handle ruang tamu. Karena kita kan bisa dari kantor masuk. Karena itu dokter tersebut menganjurkan ya, pegang handle sebaiknya kita tangan kiri. Apa-apa tangan kiri. Karena tangan kanan kita buat ngambil makanan. Takutnya makanan yang kita ambil itu tangan kita sudah kena virus Delta. Tambah dokter dari saya, dokter tambah bisa, dokter. Tambah informasi saja kepada kita semua. Saya baca Detik tadi pagi bahwa virus tadi itu sudah menyerang anak-anak. Dan ada kasus kemarin kebetulan cucu saya ketemukan muter-muter komplek pakai sepeda. Nah, ini saya marahi betul. Kita tidak khawatir dengan rampok atau apa, tetapi kita khawatir terhadap virus. Anak kecil sekarang sudah sekian %, silakan baca di Detik hari ini. Hati-hati dengan cucu-cucu kita, jangan keluar rumah. Hanya itu saja. Terima kasih, Dok. Terima kasih.
saya tambahkan, cucu saya sendiri, anak saya pertama Dr. Fred Sumantri Usman, spesialis saraf, konsultan, istrinya juga spesialis saraf, anak yang paling kecil umur 4 tahun, dan mertua perempuan, kena semua. Dulu tinggalnya di rumah saya, tapi sekarang di sana, di Rawamangun. Itu sampai mertua perempuannya itu cukup berat, sampai dirawat di rumah sakit Cipto. Karena menantu saya itu staf pengajar bagian saraf. Kalau anak saya, menantu dan cucu yang kecil itu isoman saja. Jadi kalau misalnya virus itu sudah menyerang cucu umur 4 tahun itu benar. Bukan saya baca di detik.com di sini, tapi dalam keluarga sendiri saya. Jadi virus itu bisa sudah masuk ke rumah dokter-dokter, profesor-profesor. Silakan barangkali menambah silakan. Nambah, kalau pengalaman saya di rumah saya, cucu yang 2 tahun dan 8 tahun juga kena. Jadi, tapi yang paling bahaya itu kalau anak kecil itu enggak merasa apa-apa dan main terus. Iya. Kira-kira itu saja yang kami tambah. Kalau anak kecil seperti itu. Memang bisa, itu namanya OTG itu Pak. OTG itu bisa. Anak kecil kan kuat itu ya. Jadi OTG. Ya. Jadi OTG itu banyak. Saya tanya ke teman saya spesialis paru, saya bilang how many persen OTG? Ya dia more than 60%, lebih dari 60% banyak orang OTG. OTG itu tidak ada gejala tapi menularkan. Nah di sini kadang-kadang orangnya itu nggak sadar kalau dirinya OTG sebelum diperiksa PCR. Makanya dia takut untuk PCR, takut ketahuan, jadi dia bisa kemana-mana, itu yang bahaya. Itu yang pada takut, nggak mau jadi banyak yang menular. Sama ini itu Dok, sekarang demam berdarah juga lagi marak nih. Ya. Banyak benernya, udah ada mulai. Antara demam berdarah sama COVID kan beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan ya. Kalau demam berdarah itu demamnya tinggi ya, tinggi, dan yang khasnya itu trombositnya turun. Kalau COVID demamnya tidak tinggi, penciuman menurun, menghilang, pengecapan juga menurun dan menghilang. Penciuman dan pengecapan itu tanda khasnya COVID. Tapi waktu saya Dok bisa berkali-kali kita demam berdarah, tidak hanya sekali. Kalau COVID itu Dok tidak semuanya penciuman itu tidak terasa Dok. Kalau saya cuma itu aja, penciuman biasa tapi cuma badan aja yang nggak enak. Nggak semuanya sama. Ada yang bilang gejala seperti flu. Nah, cuma kalau flu itu lebih ini. Kalau yang khasnya COVID penciuman. Kalau penciuman ini wah hampir pasti PCR-nya positif itu. Baik, memang kita ya, super waspada. Di satu sisi Dok, katanya trennya itu kok menurun ya dengan adanya PPKM ini. Ya, di satu sisi trennya menurun, tapi di sisi lain yang meninggal itu persentasinya meningkat banyak. Ya, dan kemudian di sisi lain juga ternyata sudah merambah ke tidak pandang usia lagi, ya siapapun, dan COVID-nya itu semakin merajalela ke semua lini. Ya. Nah, ini memang kita perlu melakukan sesuatu yang super waspada dengan 5M itu saya kira. Karena sekarang menyerang tidak kaya, tidak miskin, tidak muda, tidak tua ya Dok. Ya betul. Dari teman saya, Dr. Arif yang kerja di Rumah Sakit Omni dan di Wisma Atlet, itu 80% yang dirawat itu belum pernah divaksin. 80% yang dirawat itu belum pernah vaksin. Kenapa Dok? Orang udah divaksin masih bisa kena juga ya Dok?
Nah, Udah divaksin 2 kali. Saya sudah berkali-kali menerangkan vaksin Sinovac ya. Sinovac maupun Sinopharm itu efektivitasnya paling rendah, cuma 65%. 65. Jadi yang 35% tidak timbul antibodi. Nah, 65% yang timbul antibodi itu antibodinya bisa tinggi, bisa rendah. Saya alhamdulillah antibodi cukup tinggi, 75, sekian. Anak saya yang bungsu, Dr. Tommy, spesialis radiologi, antibodinya cuma 2,35. Yang antibodinya rendah itu rentan dengan COVID. Yang antibodinya tinggi secara ilmiah lebih tahan terhadap COVID. Bagus itu katanya Pfizer. Efektivitasnya lebih dari 90%. Anaknya harus ikut BEP tuh, Dok. BEP itu untuk menambah antibodi. Betul, BEP itu penting. Nah, cuma Pfizer itu sarananya lebih complicated. Lemari esnya min 80 derajat. Min 80 derajat. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan kita mendatangkan Pfizer itu. Kita ketinggalan, untuk vaksinasi ketinggalan. Lain dengan Amerika, Inggris. Saya lihat kemarin perlombaan tenis Wimbledon, itu penontonnya itu nggak pakai masker dan duduk berdempetan. Kenapa begitu? Karena mereka sudah divaksinasi semua, 70% sudah mendapatkan herd immunity, sehingga tidak perlu masker. Kita baru berapa persen yang divaksin. Jadi untuk mencapai herd immunity itu perlu 70% dari penduduk Indonesia harus divaksin. Penduduk Indonesia 200 juta, jadi katanya harus divaksin itu 181 juta. Yang sudah berapa, Dok? Vaksin itu numpuk. Presiden Jokowi marah-marah. Kenapa nambah vaksin? Bukannya malah habis, Dok. Enggak, masih banyak vaksin. Iya. Masih banyak yang belum divaksin. Jadi stok vaksin masih banyak di satu sisi, di sisi lain yang belum divaksin juga masih sangat banyak. Ya. Itu yang membuat Presiden menjadi sangat marah itu karena itu. Dan kemudian pertanyaan praktis, Dok. Kalau sudah divaksin 2 kali, seperti saya misalnya divaksin pada akhir Maret, berapa bulan lagi saya harus vaksin lebih lanjut? Mengenai booster itu secara teori 3 bulan kemudian sudah bisa di booster. Kalau untuk saat sekarang, kalau idealnya kan 6 bulan setelah vaksin kedua. Nah, sekarang ini di rumah sakit yang besar Cipto, tenaga kesehatannya sudah di booster, sudah suntik yang ketiga kali. Kalau booster mestinya kan biaya sendiri ya, Dok ya. Enggak juga, pemerintah. Tenaga kesehatan pemerintah. Semuanya juga saya harap pemerintah yang bayar. Nah, mungkin yang tenaga kesehatan, kalau seperti kita awam ini untuk di booster itu prosedurnya seperti apa belum tahu ya? Belum tahu. Kami dari Rumah Sakit Omni belum ada tanda-tanda kapan dokter dan tenaga kesehatannya mau di booster. Rumah Sakit Cipto sudah. Silakan yang lain ada pertanyaan. Boleh nanya Pak Dokter, saya silakan, Ibu Bulis. Ya, monggo Bulis. Saya sudah divaksin juga, sudah 2 kali. Ya. Sudah beberapa bulan yang lalu. Terus sekarang kan kena COVID ya Dok ya, masih dalam penyembuhan isoman. Nah ini apakah selanjutnya habis selesai isoman saya harus vaksinasi lagi atau bagaimana Dok? Berarti kan tadi kan vaksinnya pakai Sinovac Dok, berarti kan cuma efektif 65% ya Dok ya. Jadi yang 35 tidak tumbuh imunitasnya. Baik, monggo. Jadi silakan. Jadi gimana ya harusnya, apakah setelah sembuh vaksin lagi atau bagaimana Dok? Yang saya pernah baca itu yang penyintas juga kalau sudah lebih dari 3 bulan tuh harus disuntik lagi.
bisa divaksin. 3 bulan setelah negatif ya, Dok? Ya, setelah negatif. Oh, ya. Tapi sepertinya sekarang ini dalam darurat ada yang bilang begitu selesai sudah sembuh juga boleh divaksin. Pokoknya peraturan ini COVID ini masih hal yang baru ya. Jadi profesor-profesor, dokter-dokter yang di UI itu masih berembuk bagaimana yang terbaik itu. Karena ini fase penyakit yang baru dan bersifat darurat. Malah saya baca di media sosial, WHO menganjurkan Indonesia melockdown diri karena kasusnya banyak dan yang meninggal juga banyak. Mudah-mudahan itu berita hoax. Baik, Dok. Terima kasih. Berarti langsung minta divaksin lagi aja setelah negatif gitu ya, Dok? Negatif, ya. Saya dokter tanya Bu Umiati. Monggo. Maaf nggak muncul karena matanya lagi sakit mata, jadi nggak lagi agak bengkak. Dokter, sekarang terus saya lihat beberapa perusahaan sudah mengadakan vaksin ketiga ya. Itu bagaimana, Dok? Pemerintah belum ada program atau memang belum diperlukan jaraknya itu dari kedua ke tiga? Terima kasih. Bukan pemerintah belum memerlukan. Di Rumah Sakit Cipto sudah, Bu, sudah vaksin ketiga di Rumah Sakit Cipto. Tapi di Rumah Sakit saya, Omni Pulomas dan grup-grupnya Omni belum ada. Tapi itu sudah direncanakan oleh pemerintah akan ada vaksin ketiga. Itu sudah ada di dalam ini rencana. Karena sekarang itu betul-betul kasusnya masih banyak walaupun sudah divaksin yang 2 kali. Jadi supaya aman harus disuntik yang ketiga. Cuma ini ada berita yang tidak enak. Betul-betul tidak enak. Katanya varian baru ini, yang varian Delta ini, Sinovac itu tidak mempan. Jadi kita mesti disuntik dengan vaksin yang lain, dengan Moderna. Itu menurut Profesor Dr. Riris waktu hari Minggu kemarin webinar itu. Jadi Sinovac itu tidak efektif terhadap varian yang baru. Jarak dari kedua ke tiga, vaksin kedua ke tiga itu sebaiknya berapa bulan? Terus saya juga baca tuh dokter juga akan mengalihkan tidak memakai Sinovac lagi. Langsung. Ya. Jadi kalau misalnya yang ketiga itu pakai Sinovac, bagusnya apa? Antibodi pasti naik ya. Tetapi tetap tidak bisa menahan varian yang baru tersebut. Jadi akhirnya Profesor Riris itu punya kesimpulan suntik yang ketiga tuh harus Moderna supaya Moderna bisa menahan Delta varian. Jaraknya dari yang kedua berapa bulan, Dok? Bisa 3 bulan. 3 bulan ya. Baik, dokter, terima kasih. Ya, udah 3 bulan. Kita udah 4 bulan nih. Terima kasih, dokter. Sami-sami. Dokter. Kalau tidak ada lagi ya kembali ke kita juga itu ya. Tadi pesan pertama Dr. Rosman itu kita resapi, kita hayati lah. Jadi kita perlu super waspada lah. Kalau nggak penting betul nggak usah keluar rumah gitu ya. Tapi penting betul itu misalnya saya diundang makan itu penting betul nggak? Kalau diundang makan nggak usah. Jangan makan, dilarang makan. Jadi ini kesempatan untuk undang makan pasti pada tidak datang gitu. Pak Jo diundang makan Pak Jo. Bu Dini nggak jadi ngundang makan ya, Bu? Nggak jadi, Bu. Nggak ada yang berani datang ya. Kalau saya jadi, Bu. Justru karena banyak pada nggak datang itu justru dibalik. Kita undang semua gitu. Nggak akan datang gitu. Pakai kusen aja.
Iya, iya. Iya. Bosan Riau, kejauhan. Kalau di sini orang pestanya pakai nasi kotak sekarang, Pak. Iya. Jadi